Raja Canute Agung, penguasa Viking atas Inggris, Denmark, dan Norwegia 1016-1035. Masa kecil dan latar belakang. Canute juga dikenal sebagai Knut atau Knut. Lahir sekitar tahun 995 sebagai putra Raja Svein Forkbeard dari Denmark. Ayahnya adalah seorang pejuang Viking tangguh yang sering menyerang Inggris dan wilayah lain di Eropa. Canute tumbuh dalam budaya Viking yang keras, dilatih dalam seni perang sejak kecil, dan dididik dalam strategi politik. Saat masih muda, Canute ikut serta dalam ekspedisi militer ayahnya, termasuk serangan ke Inggris. Ketika Svein Forkbeard menaklukkan Inggris pada tahun 1013 dan menjadi raja, Canute ikut menyaksikan bagaimana ayahnya membangun kekuasaan. Namun, tak lama setelah Svein meninggal pada tahun 1014, rakyat Inggris memberontak dan memilih kembali Raja Ethelred yang terlantar. Canute pun harus kembali ke Denmark. Penaklukan Inggris 1016. Canute tidak tinggal diam. Pada tahun 1015, ia kembali ke Inggris dengan pasukan besar, berniat merebut tahta yang pernah diduduki ayahnya. Perang pun pecah antara Canute dan putra Ethelred, Egmund Ironside. Setelah beberapa pertempuran sengit, Egmund kalah dalam pertempuran Asandun pada tahun 1016. Sebagai hasil perundingan, Egmund tetap menjadi Raja Wessex, sementara Canute menguasai bagian lain Inggris. Namun, Egmund meninggal tak lama kemudian, dan Canute pun menjadi Raja Inggris sepenuhnya, menjadi Raja Denmark 1018 dan Norwegia 1028. Setelah menegaskan kekuasaannya di Inggris, Canute kembali ke Denmark pada tahun 1018. Setelah kematian saudaranya, Raja Harald II, kini ia memimpin dua kerajaan besar. Namun, ambisinya tak berhenti di sana. Pada tahun 1028, Canute menyerang Norwegia dan berhasil menyingkirkan Raja Olaf II. Dengan ini, ia menguasai Inggris, Denmark, dan Norwegia, menciptakan sebuah imperium besar yang disebut sebagai Kekaisaran Utara. Pemerintahan Canute. Sebagai raja, Canute dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan efektif. Berikut adalah beberapa kebijakannya yang penting. 1. Menjaga perdamaian dan menyatukan wilayah. Setelah menaklukkan Inggris, ia memastikan perdamaian dengan menikahi Emma dari Normandia, janda Raja Ethelred, yang memberinya legitimasi tambahan. Ia mempersatukan orang Anglo-Saxon dan Viking dengan kebijakan toleransi dan penghormatan terhadap hukum setempat. 2. Mengembangkan sistem pemerintahan. Ia mempertahankan sistem hukum Anglo-Saxon, tetapi juga menerapkan hukum dan praktik pemerintahan Viking. Canute menunjuk gubernur Earl yang loyal untuk mengawasi berbagai wilayah kekuasaannya. Salah satu yang terkenal adalah Godwin, yang kelak menjadi ayah dari Raja Harold II. 3. Mendukung gereja dan kristenisasi. Canute adalah seorang Kristen yang taat dan memberikan banyak dukungan kepada gereja. Ia membangun serta memperbaiki gereja dan biara di seluruh kerajaannya, serta melakukan perjalanan ke Roma untuk menunjukkan kesetiaan kepada Paus. 4. Memperkuat angkatan laut dan ekonomi. Ia mempertahankan armada laut yang kuat untuk melindungi kerajaan dari serangan musuh. Canute juga menerapkan sistem pajak yang stabil untuk membiayai pemerintahan dan tentaranya. Mitos dan kisah populer, Canute dan ombak laut. Salah satu kisah terkenal tentang Canute adalah legenda bahwa ia pernah duduk di tepi laut dan memerintahkan ombak untuk berhenti. Ini sering ditafsirkan sebagai contoh kesombongan raja, tetapi sebenarnya kisah ini justru menggambarkan kebijaksanaan Canute. Ia ingin menunjukkan kepada para pengikutnya bahwa bahkan seorang raja yang kuat pun tidak bisa melawan kekuatan alam, dan bahwa hanya Tuhan yang memiliki kuasa mutlak. Akhir hidup dan warisan 1035. Canute meninggal pada tahun 1035 di Shaftesbury, Inggris. Setelah kematiannya, kerajaannya terpecah, putranya, Harold Harford, menjadi Raja Inggris. Sementara Harthacnut menguasai Denmark. Namun, tanpa kepemimpinan kuat seperti Canute, Kekaisaran Utara runtuh dalam beberapa dekade. Meskipun kekuasaannya berakhir, Canute dikenang sebagai salah satu raja terbesar dalam sejarah Inggris dan Skandinavia. Ia berhasil menyatukan wilayah yang luas, membawa stabilitas, dan menunjukkan bagaimana seorang pemimpin Viking bisa menjadi penguasa yang bijak dan visioner.